Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fatika Dewi, NIM 2041050101088 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan sedikit menanggapi video dari Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LC.MAI mengenai ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi terbuka 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Pada perekonomian terbuka, melibatkan perdagangan antar negara yang akan terjadinya ekspor dan impor. Contohnya, bisa dilihat dari salah satu negara yang sumber daya alamnya melimpah dan kebutuhan di negaranya sudah terpenuhi, maka negara tersebut bisa menjualnya kepada negara lain atau bisa disebut dengan ekspor. Dan apabila negara tersebut membutuhkan barang, maka negara tersebut bisa membeli kepada negara lain yang disebut dengan impor. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat di pasar barang. Permintaan barang oleh luar negeri, maka kegiatan itu merupakan kegiatan ekspor, atau permintaan barang dari dalam negeri, maka akan ada kegiatan impor. Permintaan luar negeri seperti kelapa sawit, maka produksi permintaan agregat akan meningkat karena permintaan dari luar negeri. Yang kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Adanya transaksi terbuka yang dilakukan oleh kedua negara ataupun lebih, maka juga uang yang akan beredar bertambah. Semisal kita menjual barang dari negara, maka kita akan mendapatkan uang, dan kemudian uang itu akan beredar kepada masyarakat. Yang ketiga, harga barang jasa. Jika barang yang dibutuhkan atau dijual berjumlah banyak, maka harganya akan semakin naik. Yang ketiga, siklus pendapatan perekonomian 4 sektor. Ada 4 sektor di sini, yaitu perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Perusahaan. Pengeluaran perusahaan yaitu pajak pada pemerintah. Pada rumah tangga, pengeluaran perusahaan yaitu pendapatan faktor-faktor produksi. Misalnya, perusahaan menyewa tanah kepada rumah tangga sehingga harus membayar sewa, atau perusahaan memperkerjakan orang sehingga membayar gaji. Kemudian pengeluaran perusahaan terhadap luar negeri yaitu membeli barang seperti mesin dari luar negeri. Sedangkan pendapatan perusahaan dari pemerintah yaitu berupa subsidi. Sedangkan pada rumah tangga ialah terjualnya barang-barang yang diproduksi. Dan dari luar negeri, negara mendapatkan menjual hasil produksi dengan jumlah yang banyak dengan cara mengekspor. Kemudian pemerintah. Pengeluaran pemerintah terhadap perusahaan yaitu memberi subsidi seperti listrik, atau tempat fasilitas seperti jalan umum dan lain sebagainya. Pendapatan pemerintah dari perusahaan dan rumah tangga yaitu pajak produksi, dan dari luar negeri mendapatkan pajak ekspor. Kemudian rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga pada perusahaan yaitu membeli barang yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian pendapatan rumah tangga dari perusahaan yaitu adalah gaji dan sewa. Dari pemerintah mendapatkan subsidi, dan dari luar negeri bisa mendapatkan kerja di luar negeri. Kemudian luar negeri, pengeluarannya yaitu membeli produk kepada perusahaan sehingga mendapatkan uang dari perusahaan. Kemudian pendapatannya yaitu pendapatan dari pemerintah yaitu fasilitas, dan pendapatan dari rumah tangga yaitu terbelinya barang-barang seperti HP, laptop, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, perekonomian terbuka impor. Pengertian ekonomi terbuka impor. Pengertian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Dalam artian, negara membeli barang-barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang produksinya tidak cukup.
Manfaat kegiatan impor yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Barang-barang yang tidak bisa negara produksi bisa diimpor dari luar negeri. Kemudian memperoleh tenaga kerja modern. Kemudian memperoleh bahan baku. Yang kelima, perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negara jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang. Maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan ekspor menurut Sukirno. Yang pertama yaitu memperluas pasar. Ketika kita melakukan ekspor, maka pembeli akan banyak. Kemudian yang kedua, menambah devisa negara. Ketika negara menjual barang ke negara lain, maka negara akan mendapatkan uang dari kegiatan ekspor tersebut, karena negara mendapatkan pajak. Kemudian yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Adanya perluasan pasar, maka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih sehingga bisa memperluas tenaga kerja. Kemudian yang keenam, faktor penentu ekspor dan impor. A. Faktor penentu ekspor. Yang pertama, permintaan akan barang, yaitu permintaan barang dari luar negeri dengan jumlah banyak sehingga permintaan barang meningkat. Yang kedua, mutu atau kualitas dari suatu bahan. Saat mutu dan kualitas barang bagus, maka permintaan akan semakin banyak. Yang ketiga, barang spesial. Yang keempat, teknologi. B. Faktor penentu impor. Faktor-faktor yang menentukan impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Sama saja, yaitu seperti halnya permintaan akan barang, mutu atau kualitas dari suatu bahan, barang spesial, dan teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, keseimbangan perekonomian terbuka. Yaitu yang pertama, syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa dapat diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang. I yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau IY, dan I2 yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS sama dengan Y plus M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. I sama dengan investasi dan G sama dengan government. X sama dengan ekspor sama dengan S saving plus pajak plus impor. Kemudian yang kedelapan, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, pada tahun 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional, yaitu menurut Abdul Manan bahwa Islam telah lebih dulu melakukan ekspor dan impor. Pada zaman Nabi pun, ekspor impor sudah terjadi sehingga bukan menjadi hal baru lagi untuk ajaran Islam atau agama Islam. Baik, menurut saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.